Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Nasrul Maftuha dengan nomor induk mahasiswa 2108304094. Di sini saya akan membahas materi mengenai desain dan evaluasi pembelajaran menghafal Al-Quran dan hadis. Jika tadi kita telah membahas desain dan evaluasi pembelajaran Al-Quran dan hadis, di sini yang membedakannya itu memfokuskan pada pembelajaran menghafal Al-Quran dan hadis. Desain pembelajaran menghafal Al-Quran dan hadis merupakan proses perencanaan yang sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan membentuk peserta didik yang mampu menghafal, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran dan hadis. Proses ini melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi hasil belajar. Tahap pertama yaitu analisis kebutuhan, di mana pengajar mengidentifikasi latar belakang peserta didik seperti kemampuan awal yang dimilikinya, itu motivasinya dan gaya belajarnya itu seperti apa, yang nantinya tahap ini menjadi dasar dalam menyusun strategi pembelajaran yang tepat. Tahap berikutnya yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Dalam konteks menghafal Al-Quran dan hadis, peserta didik harus menghafal ayat Al-Quran dan hadis dengan pengucapan yang fasih, dengan adanya ketepatan tajwid dan pemahaman makna setiap ayat dan hadisnya. Selanjutnya, pemilihan metode pembelajaran juga menjadi kunci dalam desain ini, di mana beberapa metode yang sering digunakan antara lain itu ada metode talaki, pengulangan, dan teknik visualisasi, yang mana rekomendasi metode ini dapat meningkatkan daya ingat dan memudahkan proses menghafal. Yang kedua ada evaluasi pembelajaran menghafal Al-Quran dan hadis, yang mana ini adalah bagian penting dari proses pembelajaran, yang mana untuk menilai sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran menghafal Al-Quran dan hadis ini, evaluasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Misalnya adanya tes hafalan itu harian maupun mingguan ataupun mungkin bulanan. Evaluasi juga dapat dilakukan pada akhir periode seperti diadakannya tes atau ujian akhir semester, yang mana tes ini biasanya mencakup hafalan dengan maksud mengecek gitu tentang penguasaan tajwid peserta didik tersebut serta kelancaran dalam menyebutkan ayat dan hadis yang diminta. Di sisi lain, evaluasi ini dapat berfokus pada pengukuran pemahaman peserta didik terhadap kandungan ayat atau hadis yang dihafalkan, sehingga hafalan tidak hanya bersifat mekanis tapi juga bermakna. Dan yang pentingnya itu adanya feedback dan umpan balik yang menjadi bagian penting dalam evaluasi. Jadi guru itu memberikan masukan terkait kesalahan hafalan, pelafalan atau pemahaman, serta memberikan apresiasi atas pencapaian peserta didik. Karena dengan adanya evaluasi yang sistematis ini, peserta didik dapat termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas hafalannya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.